Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang analog tata surya untuk struktur atom. Nah, untuk selanjutnya, supaya tidak memperpanjang waktu, saya lanjut perkenalan dulu. Nama lengkap saya Herlinda Novilia Heldis, NPM 17. Nah, di mana di sini kita belajar tentang struktur atom. Nah, untuk struktur atom ini terdiri dari 3 pengembangan model atom. Yang pertama, model atom Dalton. Yang kedua, model atom Thomson, dan yang ketiga, model atom Rutherford, dan yang terakhir model atom Niels Bohr. Nah, untuk gambar atomnya, yang pertama kita memasuki dulu apa itu struktur atom. Struktur atom itu merupakan satuan terkecil dalam materi, baik itu berupa benda cair, padat, dan gas. Nah, dalam struktur atom ini ada atom yang menjadi bahan dasar pembentuk materi. Nah, dalam atom ini juga ada beberapa bentuk yang dapat kita rasakan, contohnya sepertinya pada air, kayu, handphone, dan bentuk materi yang kasar pada mata, misalnya gas dan angin. Nah, dalam struktur atom ini, dalam istilah atau penyebutan atom awalnya berasal dari bahasa Yunani, di mana atom merupakan tidak dapat dipecah atau dipotong, serta tidak mungkin untuk dibagi lagi. Sehingga konsep tidak dapat terbagi lagi ini dikemukakan oleh para filsuf dari Yunani dan India. Jadi dalam struktur atom ini bukan hanya kita mengetahui pengertiannya. Nah, dari struktur atom ini juga ada beberapa para ahli untuk menemukan konsep. Nah, untuk para ahli ini dikemukakan oleh para filsuf dari Yunani dan juga dari India. Nah, di sini kita memasuki pengembangan model atom yang pertama, yaitu teori atom Dalton. Nah, di mana teori atom Dalton ini di sini ada 3. Nah, yang merah ini coba teman perhatikan, yang 3 ini atom unsur X, dan yang ini atom unsur Y, dan yang ini molekul dari unsur X dan Y. Nah, namun di sini ada perbedaan. Nah, untuk atom unsur X ini dia akan menempel ke atom unsur Y. Jadi memiliki perbedaan. Atom unsur X ini dia lebih kecil dari atom unsur Y. Jadi atom unsur X ini dia akan melepas atau memasuki atom unsur Y. Kemudian unsur Y ini menerima atom unsur X, kemudian menempel pada dinding atom unsur Y. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di mana ini yang merah ini adalah unsur X, dan yang besar, bola besar ini dia unsur Y. Jadi di mana untuk lebih mudah itu atom unsur X ini dia lebih kecil daripada atom unsur Y. Jadi di sini atom unsur Y itu akan melepas dan memasuki atom unsur X, melepas dan memasuki atom unsur Y. Jadi dia akan menempel ke dinding atom unsur Y. Jadi sehingga di sini disebut molekul dari unsur X dan Y. Nah, selanjutnya, nah ini juga atom Dalton. Nah, di mana di sini untuk hasil penelitian yang dikemukakan oleh John Dalton ini, dia bahwasannya itu bentuk bulatan materi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi di dalam gambar tersebut. Namun bentuk gambarnya ini berbentuk bola kecil. Contohnya kayak tadi di atom unsur X. Nah, di mana di sini menjadi inti atom. Kemudian setiap atom akan bergabung membentuk senyawa dan menjadi materi. Namun dalam atom Dalton ini juga memiliki 4 kelemahan atau kelebihan.
yaitu atom adalah partikel-partikel kecil yang menyusun materi atau zat. Nah, atom adalah partikel terkecil dari suatu zat atau materi sehingga tidak dapat dibagi lagi. Nah, atom yang ketiga mempunyai sifat yang sama atau identik untuk unsur tertentu. Dan yang terakhir, atom akan berikatan untuk membentuk suatu molekul. Contohnya tadi atom-atom unsur X dan unsur Y. Mereka saling melepas dan menerima, saling bekerja sama sehingga membentuk molekul. Nah, seperti ini. Membentuk molekul seperti ini. Kemudian di sini juga kita belajar teori atom Thomson. Nah, ini gambar teori atom Thomson. Berdasarkan hasil penelitian, menurut teori atom Thomson ini digambarkan sebagai roti kismis. Nah, yang ini kayak roti kismis ya, yang kecil-kecil itu ya. Atau bola pecah layaknya bola biliar. Bola biliar yang teman-teman pernah lihat kalau di biliar tuh kayak kecil semacam gini, atau bola pingpong ya. Mungkin juga, tapi lebih ke bola biliar. Nah, di mana inti bola yang berwarna kuning ini bermuatan positif, sedangkan yang kecil ini berwarna hijau ya, dia akan bermuatan negatif. Nah, di mana dalam teori atom Thomson ini dia bersifat netral. Jadi walaupun J.J. Thomson mampu menemukan muatan negatif atau elektron yang tersebar di sekitar struktur atom, serta mematahkan bahwa atom masih dapat dipecah menjadi bagian terkecil dengan ditemukannya elektron. Tetapi J.J. Thomson tidak dapat menjelaskan persebaran muatan positif dan negatif yang berada di inti atom. Nah, jadi intinya dalam teori atom Thomson ini dia bersifat netral. Nah, untuk yang bola kuning ini dia bersifat positif dan yang hijau bersifat negatif. Jadi teori atom Thomson ini dia berbentuk bola layaknya bola biliar. Dia bersifat netral. Yang berikutnya itu teori atom Rutherford. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar bola tersebut. Dalam inti atom ini terdiri dari bermuatan positif yang dikelilingi elektron dan bermuatan negatif. Nah, ini disebut inti, yang kecil ini disebut inti. Kemudian di luar inti ini ada ruang kosong. Nah, ini ruang kosong yang tidak ada isinya. Kemudian yang kayak kulit-kulit lingkaran ini dia disebut lintasan orbits. Nah, yang kecil ini dinamakan elektron. Jadi dia akan berputar mengelilingi inti atom atau ruang kosong. Nah, di mana kita disimpulkan bahwa dalam teori atom Rutherford ini elektron akan mengelilingi inti atom ini. Dia akan mengeliling, berputar. Nah, ini elektron ya, ini kan ya contohnya ya. Dia berputar mengelilingi inti atom atau nukleus. Ini ya. Nah, dia berputar terus. Dengan demikian, Rutherford menggambarkan seperti bola yang sebagian besarnya merupakan ruang hampa. Kayak ini ya teman-teman. Jadi di mana pada tengah atom ini merupakan terdiri dari atom positif. Yang ini ya. Kemudian muatan atom yang berada di tengah atom memiliki volume yang sangat kecil sebanding dengan muatan atom tersebut. Tapi dia memiliki volume yang sangat kecil ketimbang atom tersebut. Jadi dalam atom Rutherford ini terdiri dari inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Nah, di sini juga ada massa atom
terkonsentrasi pada bagian inti atau pusat. Nih, di sini massa atomnya terkonsentrasi pada bagian inti atau pusat. Kemudian atom bersifat netral. Nah, bukan hanya Thomson, tapi dalam atom Rutherford ini juga dia bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang coba teman-teman perhatikan. Oke, yang terakhir teori atom Niels Bohr. Nah, ini ada teori atom Niels Bohr. Coba teman perhatikan, di sini ada elektron bermuatan negatif, bermuatan positif. Nah ya, kalau yang bermuatan negatif itu dia dinamakan elektron. Tapi kalau yang positif itu dinamakan proton. Yang berwarna merah ini dia dinamakan neutron. Oke. Nah, di mana di kulit inti atom ini, inti ya, yang kecil ini dia memiliki increasing energy of orbit, jadi dia punya orbitalnya. Nah, di sini kalau di dalam dekat kulit atom ini yang memiliki satu lapisan N sama dengan 1. Kalau dua lapisan berarti N sama dengan 2, dan begitu pun juga dengan 3 berarti N-nya sama dengan 3. Jadi dalam model atom Rutherford ini juga terdiri dari inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron bermuatan negatif. Nah, ini ya, dia memiliki inti atom bermuatan positif namun dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dia dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Jadi untuk positif ini berada di tengah, sama neutron dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Massa atomnya terkonsentrasi pada bagian inti, atau pusat ya. Nah, kemudian atom bersifat netral karena jumlah muatan. Di mana di sini elektron beredar pada, oh ya maaf teman-teman. Jadi teori atom Niels Bohr ini elektronnya itu beredar pada lintasan ya, bukan mengelilingi tadi, beredar pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Jadi elektron ini dia akan beredar dengan tingkat energi tertentu. Nah, ini beredar ke sini, ini juga pokoknya dia beredar dengan tingkat tertentu. Kemudian di mana dalam elektron ini terjadinya perpindahan elektron disertai penyerapan atau pelepasan energi. Perpindahan elektron ya. Jadi dia akan menyerap proton atau pelepasan energi. Oke. Kemudian atom seperti sistem tata surya. Ini ya, dia berbentuk tata surya, yaitu inti atom sebagai matahari ini ya. Contoh ini yang di tengah ini sebagai matahari, itu ini ya. Coba teman-teman perhatikan, sebagai matahari, yaitu dan elektron sebagai planet di sekitarnya. Kalau kita bisa menggunakan apa ya, kalau buat kayak planet, macam planet mengelilingi matahari. Nah, di sini mataharinya, di sini planetnya, elektron-elektron yang mengelilingi atau menyebar ke inti atom yang tadi positif. Jadi dia menyebarnya atau pelepasan energi yang ini namanya elektron tadi. Nah, ini dia. Dari penjelasan teori atom Bohr, Niels Bohr pun menggambarkan model atom Bohr dengan bentuk seperti tata surya yang terkadang distilahkan sebagai model atom tata surya, di mana Bohr menjelaskan bahwa model atom Bohr sebagai berikut. Nah, itu tadi teman-teman, yang paling intinya itu setiap orbit stasioner bermuatan elektron yang meliputi atom membentuk sudut, di mana dalam besarnya sudut merupakan kelipatan dari NH per 2pi. Nah, untuk setiap N merupakan bilang kuantum dan H merupakan tetapan Planck. Nah, untuk setiap kulit atom yang dilambangkan N dengan 1, kayak ini tadi ya, N sama dengan 1. Nah, ini
Untuk subkulit kedua N sama dengan 2, subkulit ketiga N sama dengan 3, dan seterusnya. Terima kasih. Itu saja materi terkait tata surya untuk struktur atomnya. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah, dan bisa dipertanyakan lebih jelasnya lagi melalui emailnya saya atau WA. Nah, ini sesingkat materi terkait struktur atom menurut 4 pengembangan model atom tadi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.